Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cici dan teman-teman sekalian di kelas, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan komunikasi pemasaran chapter 4 dan chapter 5. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Ria Diaswati, lalu ada Ifahra Nazmiati, Novadia Sabriani, dan juga Nurjana. Selanjutnya, pada chapter 4 itu membahas mengenai perspektif on consumer behavior. Nah, LO-nya sendiri itu terdiri dari 6, dan pada presentasi saya sendiri itu akan membahas tentang LO 1 sampai LO 3, yaitu an overview of consumer behavior, the consumer decision making process, dan influence of consumer behavior. Untuk pembahasannya adalah yang pertama an overview of consumer behavior. Jadi di sini perilaku konsumen itu dapat didefinisikan sebagai proses dan aktivitas keterlibatan diri seseorang ketika mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan berhenti pada suatu produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, bagi marketers, kesuksesan untuk mempengaruhi kebutuhan konsumen itu bergantung pada yang pertama itu pemahaman atas perilaku konsumen, terus pemahaman atas kebutuhan spesifik konsumen yang ingin dipenuhi, lalu kemudian bagaimana konsumen memahami kebutuhan sehingga melakukan pembelian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini terdapat a basic model of consumer behavior, consumer decision making. Yang A ini adalah stage in consumer decision making process, yaitu yang terdiri dari problem recognition, information search, kemudian ada alternative evaluation, kemudian purchase decision, dan post-purchase evaluation. Nah, slide selanjutnya, yaitu saya ingin membahas mengenai stage yang pertama, yaitu problem recognition. Nah, untuk problem recognition ini adalah suatu pengenalan masalah, di mana konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak akan dapat menentukan produk yang dibeli. Jadi, stage pertama itu harus mengenali masalahnya dulu. Nah, di sini ada beberapa, di slide selanjutnya ini ada beberapa source of problem recognition. Yang pertama itu adalah out of stock, di mana out of stock ini terjadi ketika konsumen menggunakan produk habis pakai dan harus membeli lagi untuk menggunakannya lagi. Kemudian ada dissatisfaction, di mana dissatisfaction ini adalah ketika adanya ketidakpuasan terhadap suatu produk yang sedang digunakan. Nah, pada sumber ini, peran advertising itu cukup penting karena dapat membantu konsumen sebagai pemberi informasi. Nah, iklan dapat digunakan untuk membantu konsumen mengenali ketika mereka memiliki masalah untuk melakukan pembelian. Nah, contohnya ini adalah yang di slide ini, gambar itu adalah iklan Nicodem, ditampilkan di figur 4 strip 2. Nah, pada gambar ini, Nicodem ini menawarkan bantuan bagi mereka yang mungkin tidak puas dengan merokok atau ingin mencoba untuk berhenti dari rokok. Nah, selanjutnya adalah new needs or wants. Nah, jadi ini adalah dipengaruhi perubahan hidup konsumen, seperti perubahan finansial, jabatan, maupun gaya hidup yang memunculkan kebutuhan yang baru. Contohnya, kalau misalnya sekarang kita sebagai anak kuliahan, mungkin kita kalau ke kampus cuma pakai baju sama celana sama sepatu ala kadarnya. Tapi kalau misalnya nanti kita udah kerja, itu kita akan misalnya membeli jas atau memakai sepatu yang pantofel gitu untuk laki-laki. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lain mungkin juga kalau misalnya ada seorang pemuda yang belum berkeluarga, itu dia cenderung untuk membeli kebutuhan tanpa memikirkan keluarganya. Misalnya kayak
mobil yang dibeli itu cenderung mobil yang kecil gitu, tapi nanti kalau misalnya udah ada keluarga, itu mobilnya itu mobil yang family kayak gitu. Itu adalah new needs or wants. Lalu selanjutnya ada related product. Related product ini adalah ketika suatu produk yang telah dibeli membutuhkan produk lain sebagai pendamping. Contohnya kalau misalnya kita beli printer, kita itu harus juga beli isi tintanya supaya printer itu dapat digunakan. Atau misalnya kalau beli kamera terus kita juga harus beli tasnya gitu atau dapat tasnya untuk menjaga si kamera itu agar tidak mudah rusak. Kemudian ada market induced recognition, itu adalah ketika adanya penerimaan konsumen atas penawaran yang sebenarnya permintaan itu tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya misal ada di slide selanjutnya ini, misal sebenarnya nggak perlu banget untuk ngecat rambut gitu kan, tapi di sini Splot itu mengeluarkan berbagai warna rambut untuk orang-orang yang mau mengubah warna rambut mereka. Nah, selanjutnya itu ada new product. New product ini adalah ketika suatu produk baru itu muncul dan meraih perhatian konsumen. Produk baru ini contohnya seperti smartphone yang kita beli itu kan kayak misalnya sekarang kita udah pakai Android, terus kita mau upgrade, kita udah pakai iPhone, misal terus kita mau upgrade iPhone yang lebih baru lagi, supaya dapat aplikasi yang lebih banyak. Padahal sebenarnya aplikasi yang di dalam App Store itu tidak terlalu kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu sebenarnya basic, yang penting bisa telepon, mengirim pesan, ataupun email. Nah, itu adalah source of problem recognition. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam examining consumer motivation. Nah, di dalam tahap ini, salah satu pendekatan yang paling populer untuk memahami motivasi konsumen didasarkan pada teori klasik motivasi manusia yang dipopulerkan sejak lama oleh psikologi, yaitu Abraham Maslow. Nah, menurut teori Maslow ini, kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan tingkat tinggi. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, individu akan bergerak untuk mencoba memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya. Nah, pada kenyataannya, kecil kemungkinan orang bergerak itu dengan cara yang berundak ataupun melompat. Nah, kebutuhan dasar merupakan sumber motivasi berkelanjutan untuk perilaku pembelian konsumen. Nah, kalau kita lihat tabelnya itu seperti ini. Maslow hierarchy of needs. Nah, jadi ada self-actualization dari yang paling bawah, physical, psychological, safety needs, social needs, esteem, sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan manusia ini tersusun dalam sebuah hierarki dari yang paling mendesak, itu yang paling bawah, sampai ke yang kurang mendesak, itu yang paling atas. Nah, level pertama ini adalah psychological needs, yaitu kebutuhan fisiologi. Nah, terus itu tuh seperti sandang pangan papan. Terus kalau safety needs itu kebutuhan akan keamanan. Terus social needs itu kebutuhan memiliki kasih sayang. Terus esteem needs itu kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling atas, tingkat paling atas adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya bisa dilihat di dalam slide ini, kalau misalnya yang tadi saya udah singgung bahwa kalau misalnya pemuda yang single itu dia cenderung untuk membeli mobil yang ini Jaguar. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga, dia akan memikirkan keamanan, jadi dia lebih memilih untuk membeli Volvo. Tuh. Selanjutnya psychoanalytic theory. Nah, jadi ini itu adalah awalnya dipelopori oleh Sigmund Freud, di mana mereka itu mencoba menghubungkan teori
dengan perilaku konsumen percaya bahwa motivasi konsumen untuk membeli ini seringkali sangat kompleks dan tidak jelas bagi konsumen itu sendiri. Banyak motif untuk pembelian atau konsumsi yang mungkin didorong oleh motif yang dalam dan hanya akan ditentukan oleh seseorang dalam alam bawah sadar mereka. Jadi kayak kalau mau beli sesuatu tuh kita kayak nggak mikir gitu. Jadi itu terjadi karena alam bawah sadar kita. Nah, contohnya dari sini itu, misal kayak di sini tuh kayak wanita memakai parfum, wanita beli parfum itu karena kenapa nih alasannya? Oh, karena dia itu mau menarik perhatian orang yang mencium bau parfumnya gitu, atau mengagungkan keberadaan wanita yang memakai parfum ini. Nah, terus misalnya juga eh, konsumen yang suka untuk mobil-mobil besar secara tidak langsung tuh mereka di alam bawah sadar mereka berpikir bahwa kalau mereka pakai mobil besar itu mereka akan merasa lebih safety kalau untuk berkendara sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah motivation research in marketing. Nah, motivation research in marketing ini menggunakan berbagai macam motivasi metodologi untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku konsumer. Ini ada in-depth interview, ini ada some of the marketing research methods used to probe the mind of the consumer. Yang pertama adalah wawancara mendalam, yaitu di sini situasi tatap muka di mana pewawancara meminta konsumen untuk berbicara bebas dan wawancara tidak terstruktur menggunakan pertanyaan khusus yang dirancang untuk mendapatkan wawasan tentang motif, ide, atau pendapatnya. Nah, kalau projective teknik itu dia upaya yang dirancang untuk memperoleh wawasan tentang nilai, motif, sikap, atau kebutuhan yang sulit diungkapkan atau diidentifikasi dengan memproyeksikannya dengan keadaan internal ini. Nah, kalau tes asosiasi, ini teknik di mana seorang diminta untuk menanggapi dengan hal pertama yang terlintas dalam pikiran saat dia itu diberikan stimulus seperti kata, gambar, iklan, atau sebagainya. Nah, fokus group yang terakhir ini adalah sejumlah kecil orang dengan latar belakang atau minat yang sama dipertemukan untuk mendiskusikan produk, ide, atau masalah tertentu. Nah, selanjutnya adalah problems and contribution of psychoanalytic theory dan juga motivation research. Nah, teori psikoanalitik yang tadi itu, yang di bawah alam sadar itu, ternyata dikritik terlalu kabur, tidak responsif terhadap lingkungan luar, dan terlalu bergantung pada awal perkembangan individu. Ini juga menggunakan sampel kecil untuk menarik kesimpulan. Karena penekanannya pada ketidaksadaran tadi, maka hasil penelitiannya akan kurang validasi dari eksperimental. Nah, terus minusnya dari studi penelitian motivasi atau motivation research itu karena biasanya menggunakan sedikit peserta. Ada juga kekhawatiran ditemukannya nanti keistimewaan pada beberapa individu dan temuannya itu jadi tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Nah, namun pada kenyataannya kita sulit untuk mengabaikan pendekatan psychoanalytic maupun motivation research karena wawasannya itu sering dapat digunakan sebagai dasar periklanan. Nah, kemudian selanjutnya beberapa perusahaan dan biro iklan itu menggunakan penelitian motivasi atau motivation research ini untuk mendapatkan keuntungan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana konsumen berpikir. Nah, contohnya adalah si Chrysler itu meminta konsumen untuk duduk di lantai seperti anak-anak dan menggunakan gunting untuk memotong kata-kata dari majalah untuk menggambar mobil. Terus ada juga MC Ken Erection meminta wanita untuk menggambar dan menjelaskan bagaimana perasaan mereka tentang kecoa kayak gitu. Terus ada juga Sachi itu menggunakan pendidikan psikologis untuk menyimpulkan di sini nggak ada untuk menyimpulkan katanya kalau MCD itu lebih menciptakan suasana yang lebih terpelihara daripada Burger King.
Nah, yang terakhir itu food con and building, memberi konsumen tumpukan foto wajah, terus meminta mereka untuk mengasosiasikan wajah dengan jenis orang yang mungkin menentukan produk tertentu, kayak produk-produk yang terkesan asing. Selanjutnya, kita beralih ke step kedua. Setelah problem recognition, setelah masalah itu diidentifikasi, dikenali oleh kita, maka tahap kedua adalah kita mencari informasi. Nah, untuk pencarian informasi sendiri ini, itu ada 2 tahap. Jadi, itu ada internal search dan juga ada external search. Di mana kalau internal search ini atau pencarian internal ini upaya untuk memindai informasi yang disimpan dalam memori untuk mengingat pengalaman masa lalu atau pengetahuan tentang berbagai alternatif pembelian. Jadi kita mengandalkan pemikiran kita. Nah, tapi kalau misalnya pencarian internal itu tidak menghasilkan informasi yang cukup, konsumen itu akan mencari informasi tambahan di external search, di pencarian eksternal, yaitu meliputi sumber internet yang bisa kita dapatkan, sumber pribadi yang bisa kita dapat dari teman, kerabat, atau rekan, terus sumber komersional seperti kita bisa lihat dari iklan, dari staf penjualan yang menawarkan produk pada kita, bisa juga dari sumber publik seperti majalah atau TV, bisa juga dari pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persepsi. Jadi persepsi ini adalah pengetahuan tentang bagaimana konsumen memperoleh dan menggunakan informasi dari sumber eksternal yang dinilai penting bagi pemasar dalam merumuskan strategi komunikasi. Nah, persepsi ini adalah proses di mana seorang menerima, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk membuat produk yang dia inginkan. Nah, persepsi ini itu bergantung pada faktor internal seperti keyakinan, pengalaman, kebutuhan, suasana hati, dan ekspektasi. Nah, contohnya di sini ada iklan Premium Cafe, di mana iklan ini sebenarnya sederhana aja, kayak ada pohon jeruk sama ada botol dan jeruk gitu di sebelahnya. Nah, penggunaan warna ini mempengaruhi persepsi konsumen untuk mempromosikan keinginan si konsumen ini untuk membeli jus jeruk. Nah, untuk persepsi sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu sensasi, selecting information, interpreting the information, dan yang terakhir adalah selective perspection. Nah, sensasi ini adalah anggapan langsung dari indera, rasa penciuman, penglihatan, sentuhan, dan pendengaran. Nah, persepsi menggunakan indera ini membuat representasi dari stimulus. Jadi pemasar menyadari bahwa penting untuk memahami reaksi dari konsumen. Misalnya adalah contoh dari sensasi itu, misalnya kita di mall pasti kita pernah kayak ditawarin strip kertas gitu kalau misal kita lewat di toko parfum. Nah, jadi kayak pas kita mencium itu kita dapat sensasinya. Nah, jadi bisa tergambar di situ. Nah, selanjutnya adalah selecting information, di mana 2 orang mungkin merasakan rangsangan yang sama dengan jalan yang berbeda. Jadi kayak dari cara mereka memilih, cara dari mereka memahami itu berbeda. Nah, selanjutnya interpreting the information ini adalah setelah konsumen memilih dan tadi merasakan sensasi terus memilih, di sini di interpreting the information ini dia mengkategorikan dan menafsirkan informasi yang masuk. Nah, kemudian di sesi yang keempat itu adalah selective perspection. Nah, ini tuh dilihat sebagai proses penyaringan di mana faktor internal dan faktor eksternal itu mempengaruhi apa yang diterima, yang diproses, dan yang diinterpretasikan. Nah, untuk
selective perception process itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap exposure, di mana tahapan pada seorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki. Nah, exposure itu terjadi ketika stimuli datang dari berbagai macam sensor. Nah, kemudian konsumen itu berkonsentrasi pada beberapa stimulus atau tidak sadar akan stimuli yang lain dan bahkan tidak mempedulikan beberapa pesan. Nah, selanjutnya untuk selective attention, itu tahapan pada saat seorang memulai menempatkan informasi yang diterima ke dalam suatu stimulus. Nah, attention ini mengacu pada tingkat di mana pemrosesan informasi itu ditekankan atas stimulus yang khusus. Jadi, kita bisa menerima informasi yang banyak, yang overload information gitu, dan tidak sebanding dengan jumlah informasi yang, atau kita bisa dapat informasi yang banyak, kita juga bisa dapat informasi yang sedikit. Nah, di selective comprehension itu adalah tahapan pada saat seseorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk terhadap menjadi suatu arti yang lebih spesifik. Kemudian di tahap retention, ini tahapan pada saat seorang udah mulai tidak melihat lagi keseluruhan yang mereka baca, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, meskipun mereka udah tertarik dan udah bisa interpretasi dari informasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah subliminal perception. Jadi subliminal perception ini adalah sebuah proses yang disengaja dibuat oleh pemasar, marketers di bagian teknisi komunikasi, di mana kita akan menerima atau menanggapi informasi dan instruksi tersebut tanpa menyadarinya. Jadi pesan-pesan yang berada di dalam kata-kata yang dicetak, atau gambar-gambar, atau bahkan suara-suara yang disajikan itu sangat cepat dan juga sangat tersamarkan. Nah, contohnya ini mungkin ada di situ gambar di slide tersebut, ada barcode yang menghiasi mobil balap F1 Ferrari dan melewati penonton saat lagi balapan gitu, ngelewatin track kan. Nah, barcode tersebut terlihat menyerupai logo dari rokok Marlboro. Nah, dalam hal ini Marlboro berhasil memanfaatkan subliminal message atau pesan subliminal untuk tetap menanamkan brand awareness produk mereka terhadap audiens. Nah, contoh lain selain pesan subliminal itu ada kayak SPG. Kenapa sih SPG itu berpenampilan seksi yang selalu menawarkan produk mobile sport atau juga mobil mahal gitu ya, atau juga rokok. Nah, apa sih hubungannya? Nah, ternyata karena produk-produk tersebut ingin membangun image mereka dengan wanita dan seksi, seakan-akan kalau merokok ataupun memakai mobil sport itu wanita-wanita yang seksi itu akan tertarik pada kita. Nah, selanjutnya yaitu two forms of evaluative criteria. Nah, dalam tahap ini, konsumen akan membandingkan berbagai merek atau produk dan layanan yang telah diidentifikasi, mampu memecahkan masalah konsumsi dan memenuhi kebutuhan atau motif untuk memulai proses keputusan. Nah, berbagai merek yang diidentifikasi sebagai opsi pembelian untuk dipertimbangkan selama proses evaluasi alternatif disebut juga the consumer evaluation set. Nah, itu ada di slide selanjutnya, nanti bakal dijelaskan. Kemudian kriteria evaluasi ini adalah dimensi atau atribut dari suatu produk atau jasa yang digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif. Kriteria evaluasi itu dapat bersifat objektif atau subjektif. Kalau objektif itu kayak price, garansi, atau service. Nah, tapi kalau misalnya subjektif itu kayak gayanya, gambarnya, stylenya, kayak gitu. Nah, banyak pemasar melihat produk atau layanan mereka itu sebagai kumpulan atribut, tetapi konsumen cenderung berpikir tentang produk atau layanan yang ada kaitannya dengan konsekuensi yang mereka dapat. Nah, selanjutnya ini adalah tahap ketiga, alternative evaluation, di mana di dalam gambar ini bisa terlihat bahwa ada
all available brand. Misalnya ini contoh aja misalnya nih kayak kumpulan dari merek make up kayak ada Wardah, Emina, Maybelline dan lain sebagainya di kumpulan ini. Lalu pada saat masuk ke tahap evoke set of brands itu mereka akan lebih menelaah lagi, lebih meneliti lagi, lebih mencocokkan lagi, lebih membandingkan lagi mana kira-kira yang akan kita pakai sebagai tahap selanjutnya yaitu purchase decision. Nah, ternyata yang dipilih misal di sini ada Wardah, ada Emina, misal contoh yang dipilih adalah hanya beberapa brand dari sekian banyak brand yang tersedia. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya ini mengenai attitude. Jadi, attitude itu adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan apa yang disukai konsumen. Sikap juga merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen. Nah, penggunaan multi-attribute model itu tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memahami sikap konsumen. Jadi nanti multi attribute model itu dapat melihat objek, sikap seperti produk atau merek, dan memilih sejumlah atribut yang menjadi dasar konsumen untuk membentuk sikap mereka. Nah, ini gambar yang terlihat adalah fungsi dari multi attribute attitude model. Kemudian selanjutnya adalah attitude change strategies. Jadi strategi perubahan sikap ini maksudnya kaitannya dengan model atribut itu membantu pemasar untuk memahami dan mendiagnosis dasar yang mendasari sikap konsumen. Pemasar mampu mengembangkan komunikasi strategi untuk menciptakan, mengubah, dan memperkuat merek. Nah, multi atribut model ini itu nanti memberikan wawasan tentang berapa cara pemasar supaya dapat mempengaruhi sikap konsumen. Misal contoh, meningkatkan atau mengubah peringkat kekuatan atau keyakinan suatu merek pada suatu hal atribut. Misal kayak pasta gigi College yang kayak misalnya pasta gigi nomor 1 di dunia gitu misal. Terus mengubah persepsi konsumen, terus menambah atribut baru ke proses pembentukan produk. Nah, selanjutnya adalah tahap purchase decision, di mana tahap purchase decision ini adalah konsumen berhenti mencari dan mengevaluasi informasi tentang merek alternatif yang ditimbulkan karena konsumen itu melakukan pembelian keputusan. Nah, sebagai tahap dari evaluasi alternatif, konsumen ini dapat mengembangkan niat membeli, apakah dia akan purchase intention atau kecenderungan untuk membeli merek yang lain gitu. Nah, bisa juga di sini terjadi brand loyalty, di mana kalau misalnya konsumen itu merasa puas, konsumen itu akan setia terhadap brand tersebut. Jadi beli brandnya itu lagi. Nah, selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah evaluasi pasca pembelian. Nah, jadi proses keputusan itu bukan merupakan tahap akhir dari decision making prosesnya konsumen, tapi ada evaluasi, yaitu di mana di sini keputusan konsumen itu tidak berakhir si konsumen ini membandingkan tingkat kinerja dengan produk atau layanannya. Jadi mereka kayak apakah dia puas atau tidak puas. Nah, kalau puas berarti harapan konsumen itu terpenuhi. Kalau tidak puas berarti produk atau layanan tersebut berada di bawah ekspektasi konsumen. Nah, selanjutnya adalah variation in consumer decision making. Nah, untuk variation in consumer decision making ini kaitannya dengan sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan di model decision making yang 5 tadi. Tapi pada dasarnya itu setiap konsumen itu tidak harus melewati 5 tahap tersebut. Jadi mereka mungkin ada yang loncat dari tahap tersebut atau cenderung mengabaikan tahap tersebut kayak gitu. Tergantung si konsumen itu. Kalau misalnya konsumen itu dapat mengenali masalahnya, maka akan cepat untuk melakukan keputusan pembelian lalu dievaluasi pembeliannya. Tapi kalau misalnya konsumen itu memiliki problem recognition yang sulit,
sulit untuk dia tahu, maka tahap-tahap yang 5 tadi itu akan membantu mereka untuk melakukan decision making kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ifahra. Ya, oke. Ya, saya Ifahra. Jadi poin keempat adalah the consumer learning process. Nah, dari perjalanan konsumen untuk membuat keputusan, itu tuh si konsumen juga belajar gitu loh, kayak keputusan apa yang harus diambil, perjalanan seperti apa, pelajaran apa yang mereka jalani sampai mereka membuat keputusan. Nah, consumer learning process itu adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan di consumer learning process ini ada behavioral learning theory sama cognitive learning theory. Nah, di behavioral learning theory ini juga kita ada dua conditioning, ada classical conditioning dan operant conditioning. Next. Oke. Di behavioral learning theory ini dia menjelaskan tentang peran eksternal dan stimulus lingkungan yang menyebabkan perilaku konsumen. Nah, teori ini berdasarkan pada stimulus response orientation dan ini menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi sebagai hasil tanggapan terhadap rangsangan eksternal di lingkungan dan pembelajaran terjadi melalui hubungan stimulus dan respons. Nah, di behavioral learning theory ini ada dua conditioning yang diterapkan, itu classical dan operant conditioning. Next, oke. Okay. Di classical conditioning itu situasi conditioning ini tuh situasi ini mengasumsikan bahwa pembelajaran adalah proses asosiatif. Nah, proses asosiatif ini tuh proses asosiatif ini tuh gabungan dari dua hal, yaitu persinggungan dan repetitif. Nah, di sini contohnya adalah misalnya lollipop itu suatu hal yang manis. Nah, mungkin next saja. Nah, di sini contohnya ada unconditional stimulus dan unconditional response. Nah, yang stimulus ini, misalnya lollipop itu diasumsikan sebagai suatu hal yang manis. Nah, kita sebagai marketer itu membangun image bahwa suatu brand itu bisa menjadi representatif lollipop dan menjadi representatif bahwa suatu hal yang manis. Maka dari itu, unconditional stimulus itu lollipop dan unconditional response adalah suatu hal yang manis, itu bisa dibuat sama marketer dengan memasukkan nama brand dan menstimulus konsumen untuk menganggap brand tersebut adalah suatu hal yang manis dan kemungkinan decision making-nya akan memilih brand tersebut sebagai sesuatu yang carving for sweetness gitu. Next. Kemudian ada operant conditioning. Nah, operant conditioning itu beda sama classical conditioning. Di mana classical conditioning itu menganggap individu sebagai pasif partisipan yang hanya menerima stimulus. Nah, sedangkan di conditioning ini, individu itu harus aktif berperan agar pembelajaran itu dapat terjadi. Nah, hal penting dalam conditioning ini adalah reinforcement atau penguatan. Nah, reinforcement ini itu memberikan reward atau konsekuensi yang diinginkan sebagai sebuah respon. Oke, next. Nah, dari operant conditioning ini tuh, misalnya kita memberi produk sebagai tanggapan atas iklan, kemudian kita bisa melihat nih hasilnya positif dan kemungkinan ada dari purchase, atau kemungkinan hasilnya negatif dan tidak memungkinkan adanya repurchase. Nah, di operant conditioning ini juga ada dua
strategi promosi yang bisa dilakukan, yaitu pertama schedule of reinforcement. Nah ini tuh apa ya, bisa ada dua kombinasi yang dilakukan, yaitu reinforcement berkelanjutan dan reinforcement parsial atau intermittent. Nah, si reinforcement berkelanjutan ini tuh sebagai respon. Jadi tiap respon itu dihargai. Jadi kemungkinan besar kalau reinforcement-nya berhenti dikasih, jadi si konsumen juga berhenti untuk menggunakan produk tersebut. Nah, kalau yang parsial atau intermittent itu cuma beberapa respon yang dikasih reward, yang dikasih discount, gitu kan. Company itu nggak selalu menawarkan insentif, nggak selalu menawarkan discount. Jadi konsumen itu nggak bergantung sama insentif yang diberikan oleh company. Nah, schedule of reinforcement juga nanti nyambung sama strategi yang selanjutnya, yaitu shaping strategy. Next. Oke. Shaping strategy ini digunakan dari sebagai bagian dari program pengantar untuk produk baru. Nah, biasanya kan produk-produk baru tuh masih harus dikenalin ke pasar, dan mereka tuh kasih mereka tuh ngebentuk stigma di masyarakat bahwa produk ini tuh bisa kalian pakai loh, produk ini tuh berguna loh. Jadi kayak mereka dikasih masa percobaan dan harapannya bisa mengarah ke pembelian berulang. Nah, cuma ini juga strategi ini juga agak tricky karena kalau misalnya si masa percobaan ini di stop terlalu cepat, konsumen mungkin nggak ngebangun nggak nge-shaping. Jadi si marketer itu nggak nge-shaping kebutuhan dari konsumen tersebut. Kalau misalnya digunakan secara berlebihan, konsumen cenderung itu tadi ketergantungan sama insentif yang dikasih. Contohnya itu yang kita tahu lah, Gojek sama Grab yang dulu di awal-awal tuh kayak